Salam Kopastus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kopastus. Jumpa lagi bersama DJ Pansos. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Masih mengenai menggoreng ya, minyak goreng. Jadi wacana DPR akan membentuk pansus minyak goreng. Kita simak apa yang disampaikan oleh Kang Deddy Mulyadi. DPR melaksanakan kegiatan rapat gabungan yang diikuti oleh Komisi 4, Komisi 5, dan Komisi 7. Dalam rapat tersebut 2 kali Menteri Perdagangan hadir. Ketidakhadiran itu menimbulkan tanda tanya dari kita. Apakah memang ketidakhadiran karena ruang untuk hadirnya tidak ada? Atau ketidakhadirannya itu ada faktor-faktor lain yang menjadi penyebab? Itu yang pertama. Yang kedua, persoalan minyak goreng ini kan persoalan yang sangat strategis bagi kehidupan masyarakat kita. Karena masyarakat kita memang pada hari ibu rumah tangga terjadi pergeseran. Pergeserannya apa? Minyak sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan dapur. Minyak menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan UMKM. Minyak bagian yang tidak terpisahkan dari konsumsi masyarakat kita. Dari kebiasaan konsumsi pepes, kukus, rebus, dan itu berubah menjadi kebiasaan konsumsi goreng. Jadi tidak ada satupun kegiatan hari ini yang tidak digoreng. Semuanya kegiatannya digoreng. Nanti yang Pak Ujang yang memberikan pengamatan. Nah, kegiatan minyak goreng ini memang sudah menjadi tradisi yang sangat luar biasa. Dan masyarakat saya mengalami betul. Saya ini orang desa. Dulu ibu saya itu selalu membuat minyak kelapa. Minyak kelapa lah yang menjadi bagian dari kehidupan kami. Karena konsumsi gorengan pada waktu itu masih sangat rendah. Karena kebiasaannya kukus dan rebus. Nah kemudian masuklah minyak sawit. Dari minyak sawit yang berstandar biasa sampai minyak sawit yang memiliki standar mutu seperti hari ini yang berkemasan, yang bermerek, yang diminati. Kemudian akhirnya masyarakatnya berubah semuanya hari ini menggunakan minyak sawit. Dan kemudian ini menjadi sesuatu kebiasaan yang tertradisi dalam kehidupan kita. Dan ini yang paling penting, bahwa minyak sawit itu diperoleh dari kelapa sawit. Kelapa sawit itu di Indonesia itu di dalam catatan Komisi itu yang ilegal saja mencapai 3,5 juta hektar. Catatannya. Kemudian di Riau waktu saya berkunjung kemarin, pernyataan gubernurnya menyampaikan yang ilegal itu 1,8 juta. Artinya kelapa sawit ini banyak yang ditanam di areal-areal tanah negara, banyak ditanam di areal kawasan hutan yang dia tidak bayar pajak, yang dia tidak sewa, dia peroleh secara gratis. Kemudian hari ini terjadi gejolak harga di mana harga CPO sangat mahal. Pertanyaannya adalah, kenapa sesuatu yang semestinya kita memperoleh dengan murah karena berasal dari area hamparan tanah milik negara, yang milik. Kemudian hasilnya kita harus sesuai dengan hukum pasar internasional, gitu loh. Nah, kalau seperti itu harus di mana letak politikal perlindungan domestiknya. Nah, Menteri Perdagangan sendiri yang menyampaikan bahwa langkahnya ditimbulkan demonya dijual ke luar negeri. Kemudian juga ada yang harusnya teralokasikan di dalam negeri juga dijual ke luar negeri. Kemudian dia menyampaikan ada mafia. Nah, karena kerangka-kerangka itulah yang membuat kita pansus beranggapan dalam rapat gabungan tersebut yang dipimpin oleh para menyepakati untuk menunda rapat karena Menteri Perdagangannya tidak datang. Kemudian menyepakati untuk dibentuknya pansus. Dan usulannya itu disampaikan oleh para anggota lintas.
Apa yang urgent dari pansus itu? Yang urgent dari pansus itu adalah kita harus urai minyak goreng ini dari hulu sampai. Ketika dari hulu sampai hilir, siapa saja yang memiliki peran penting terhadap kelangkaan minyak goreng di pasaran, yang menimbulkan dampak sosial dan dampak politik yang sangat tinggi bagi kehidupan masyarakat Indonesia. Dan kemudian masyarakat ke depan harus memiliki pengetahuan yang cukup bahwa minyak goreng ini adalah salah satu komoditi strategis bangsa kita dengan produk sawit yang sangat tinggi. Tapi kenapa kita justru tidak menikmati dari membanjirnya produk CPO yang ada baik Komisi 4, Komisi 6 maupun Komisi 7 yang pada waktu itu hampir mayoritas menyampaikan bahwa persoalan strategik yang harus serius disikapi. Dan kemudian mereka menyampaikan juga hampir semua lintas fraksi loh yang menyampaikan perlu bentuknya pansus. Dan kemudian pansus itu dibawa oleh pimpinan DPR RI, wakil ketua DPR, para wakil, ditawarkan pada forum dan disepakati. DPR sepakat, Komisi 7, Komisi 6 dan 4 sepakat untuk membentuk pansus. Apa yang disampaikan oleh Kang Deddy Mulyadi tersebut mendapat tanggapan dari pengamat politik ya. Kita simak dari Kang Ujang. Anggota DPR lain yang punya ide, gagasan dan keinginan untuk membentuk pansus. Karena kalau kita bicara sembako, khususnya katakanlah minyak goreng yang menjadi kebutuhan pokok ya seluruh rakyat Indonesia, bahkan mohon maaf dalam konteks ini adalah emak-emak, ini bukan persoalan yang ringan. Bagaimana misalkan harga yang tinggi, lalu barang tidak ada, emak-emak mengantri kiloan meter, lalu bahkan ada yang meninggal dunia. Ini menjadi kasus yang harus diselesaikan secara tuntas, secara komprehensif. Artinya kalau ini ingin selesai, maka harus dibentuk pansus. Oleh karena itu saya tadi setuju ya mendorong Kang Deddy dan teman-temannya gitu untuk membentuk pansus secara serius. Tetapi saya agak ragu nih Kang Deddy ya, Kang Deddy ini senior saya. Kenapa? Ini kan masih pribadi-pribadi nih di komisi. Nah biasanya kalau sudah menyentuh partai itu biasanya nanti Kang Deddy ditelepon tuh oleh partainya, diam gitu, jangan bergerak. Ini juga menjadi persoalan. Jadi apalagi mohon maaf gitu ya, kalau Mendak itu ada dalam koordinasi Menko Ekonomi, dan Menko Ekonomi adalah ketua umumnya adalah Pak Erlangga. Mohon maaf bosnya Kang Deddy. Nah ini juga penting untuk disikapi ya ketika pansus tidak ada dukungan partai, tidak ada dukungan fraksi, katanya tidak akan jadi. Ya oleh karena itu ya tetap sebagai bentuk tadi kesalutan saya, keberanian dari Kang Deddy dan anggota DPR lintas komisi tadi ya, komisi 4, 6 dan berapa tadi 7 ya. Ini kita harus apresiasi, tetapi memang kalau nanti masuk angin gitu ya, atau tergembosi atau tidak jadi, ini yang menjadi problem. Oleh karena itu ya kita rakyat ya, saya sebagai pengamat, akademisi, rakyat biasa mendorong. Karena begini Kang Deddy, Bang Reinhard ya, saya ini kan sering di dapur sehari-hari ini 2 tahun ya membantu istri kadang cuci piring ya, ngepel, banyak membantu istri. Nah beberapa hari yang lalu gitu ya, ketika kelangkaan minyak goreng itu nggak ada, bahkan ikan emas saya itu di kulkas itu tidak bisa digoreng selama 3 hari, nggak ada minyaknya. Jadi memang merasakan begitu saya laki-laki saja merasakan dengan kelangkaan dan mahalnya minyak itu menjadi problem sendiri. Sehingga ya mohon maaf, tanda petik istri juga agak uring-uringan karena nggak ada minyak. Nah oleh karena itu yang kelangka yang lebih besar lagi adalah soal tadi bagaimana yang dijelaskan oleh Kang Deddy, lahan-lahan sawit yang ilegal, lalu distribusinya seperti apa, lalu harga kok bisa dimainkan seenaknya oleh para pengusaha, lalu di mana peran negara. Nah agar peran negara ini sesuai dengan ketentuan, maka ada yang mengawasi, maka DPR lah yang mengawasi itu, maka membentuk pansus adalah sebuah keniscayaan. Jadi kalau nanti pansus itu bergulir, hadir ada, kita kan bisa menyaksikan. Akan terlihat dari hulu ke hilir, dari A sampai Z.
terkait dengan persoalan minyak goreng ini. Karena sudah ada yang makan korban dan ini menjadi persoalan nasional, tidak main-main, maka tadi saya katakan membentuk pansus ada menjadi sebuah keharusan atau keniscayaan. Ya kita dorong bersama-sama Kang Deddy dan anggota DPR lain untuk berani menyuarakan kebenaran, berani mengungkap siapa yang ada di balik, mohon maaf tanda petik ya, mafia-mafia minyak goreng. Karena kalau kita bicara bahan pokok gitu ya, semua ada mafianya. Beras juga ada mafianya, garam juga ada mafianya. Semua kebutuhan itu ada mafianya. Cuma persoalannya memang tadi kalau kita bicara apa yang dikatakan oleh Pak Rahmat Gobel, jangan menuduh ada mafia dan lain sebagainya. Faktanya banyak kok. Faktanya ada. Saya tuh Bang Reinhard ya lama juga membantu di DPR dulu, pernah jadi staf khusus ketua DPR juga, paham lah. Mafia-mafia memang ada, nanti ditimbun dulu lalu ketika mahal dibuka lagi, dan itu juga diketahui mohon maaf ya oleh para anggota DPR yang lama. Kang Deddy kan yang baru sekarang, yang lama saya sudah tahu. Dulu kelangkaan jengkol gitu ya. Mahalnya harga jengkol, pokoknya mahalnya harga kedelai dan lain sebagainya tidak pernah tuntas. Sehingga saya berkeyakinan Bang Rene, kalau ada pansus ini akan jadi pelajaran gitu loh bagi bangsa ini. Jadi kalau sesuatu itu bisa diselesaikan dengan tadi pengawasan DPR yang kuat begitu dengan adanya pansus itu. Nah, selain dari Wakil Ketua DPR RI Komisi 4 tadi Kang Deddy Mulyadi dan pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Kang Ujang tadi, kita juga simak juga apa yang disampaikan oleh anggota DPR Komisi 6 berikut. Sebetulnya ini panja gabungan ini adalah ide dari kami dari Komisi 6 ya, awalnya menindaklanjuti aspirasi masalah distribusi dan regulasi pupuk yang berhubungan dengan Kementerian Pertanian juga dengan holding Mitra BUMN. Berkembang di perjalanan itu berefek kepada waktu itu terjadinya kekurangan minyak goreng, permasalahan di bawah masyarakat, dan itu terjadinya akhirnya berkembang di rapat gabungan, diundanglah Kementerian Perdagangan sesuai keniagaan ya kalau di Kementerian Perdagangan. Lalu berkembang lagi menjadi kementerian, di situ dihadirkan Kementerian Industri. Nah, otomatis kalau perusahaan, pabrik, CPO dan lain-lain itu adalah Kementerian Perindustrian. Nah, itulah terjadinya rapat gabungan yang pada awalnya pertama Kementerian Perdagangan tidak hadir karena memang melakukan tugas fungsinya sesuai undang-undang turun ke masyarakat untuk mengecek keberadaan dari minyak goreng yang waktu itu sangat ramai. Lalu ternyata di gabungan kedua tidak hadir itu karena Pak Menteri semua termasuk Menteri Perindustrian tidak hadir. Pak Deddy tahu waktu itu Pak Deddy juga memimpin karena memang ada ratas ya kan bersama Presiden, Menko, Perindustrian dan Perdagangan. Nah disitulah akhirnya keluarnya permen baru masalah perubahan dari HET. Nah setelah itu baru banjir di situ minyak. Nah kembali kepada inti permasalahan di pembicaraan hari ini, yaitu masalah hak angket. Nah, kita masyarakat, ini saya ingatkan dulu Pak Reinhard, masyarakat sekarang sudah mendekati bulan suci Ramadan, Idul Fitri. Sedangkan kita, kalau saya bilang ini seperti Tom and Jerry, ya kan, Tom and Jerry. Jadi pemerintah, penegak hukum, lalu Jerry-nya ini pengusaha, ya kan, atau apalah ya, yang di situ ada mafia, kartel dan semuanya lah ya, dan itu sudah bukan rahasia umum, ya. Sesuai tata niaga undang-undang yang dilakukan oleh Menteri Perdagangan, dan Pak Reinhard terus tahu, semenjak reformasi, Menteri Perdagangan Republik Indonesia yang terbaik dan meningkatkan neraca terbaik termasuk perdagangan luar negeri dan lain-lain, yaitu adalah Menteri Lutfi. Bukan karena adalah menteri rekomendasi dari PKB ya, ya, tapi terbukti di situ kalau saya baca di sini tidak selesai dalam satu hari, ya kan. Nah, apa yang dilakukan fungsi tugas Pak Lutfi sesuai undang-undang itu melakukan semuanya HET dan sebelumnya Raker, sebelumnya terjadi kelangkaan dari pasar itu sebetulnya sudah jelas semuanya, ya kan. Pada waktu kemarin permen diperbarui, baru keluar semua minyak itu dah. Sudah jelas kan di sini kan. Intinya adalah kenapa cukup dengan panja. Nah, kalau panja kan jelas mengusut sebuah kasus yang menjadi sorotan publik. Nah, kita harus tahu eksistensi dari pansus angket.
Lah, pansus angket ini penyelidikan yang bila sudah itu bertentangan dengan peraturan undang-undang. Nah, di mana ada pelanggaran peraturan undang-undang dalam regulasi Kementerian Perdagangan ini? Nah, ini yang harus menjadi fokus. Nah, tetapi kalau masalah teman-teman fraksi mengajukan angket itu hak politik semua anggota dewan, semua anggota fraksi. Tetapi sampai hari ini di Komisi 6 kami fraksi mayoritas menyetujui untuk panja karena memang ini tupoksi kami. Ya kan, dan sekarang yang terpenting adalah masyarakat tidak butuh membahas angket pansus dengan waktu sedemikian rupa lama dan apa. Sekarang yang penting adalah penegakan hukum dari pemerintah, dan kami tahu ini adalah program dari pemerintah yang benar-benar harus mensejahterakan rakyat. Masyarakat sekarang butuhnya itu ada minyak, kalau bisa murah sesuai dengan HIT lama yang sudah diatur oleh Permendak sebelumnya. Itu bukan hanya pembahasan politis di atas pemerintah dan DPR atau apa. Itulah makanya PKB setuju kalau perlu PKB menyatakan kalau memang kekurangan minyak, tapi tidak kurang. Produksi CPO kita di Indonesia sangat terbesar di dunia. Kalau perlu ada moratorium dari Menteri Perdagangan, tidak boleh ekspor. Selesai. Kita menyiapkan kedaulatan pangan, kekuatan pangan, kualitas pangan untuk bangsa kita yang lebih baik. Bukan yang baik kita keluarkan, yang sisa baru di Indonesia. Dan saya yakin sumber daya alam kita sudah cukup kaya. Dan tidak ada alasan kalau saya bacakan di sini kebutuhan dan stok yang ada perminyakan yang di minyak goreng khususnya di Indonesia itu sangat cukup dan sudah dibagi oleh Permendak, diatur semua tata niaganya dari setiap pulau, setiap provinsi sudah ada semua kebutuhan berapa untuk ekspor, kebutuhan berapa untuk kebutuhan lokal masyarakat itu sudah jelas di situ. Nah, jadi kembali pada tadi angket. Untuk apa angket pansus dengan mengulur-ulur waktu yang masih rapat? Sekarang masyarakat yang penting minyak ada, harganya bagus, itu yang diharapkan. Jadi tidak perlu pansus, cukup panja, dan Anda tidak melihat ada pelanggaran undang-undang dari kebijakan minyak goreng ini sehingga tidak perlu lewat instrumen politik pansus ya Pak Nasim? Law enforcement yang kita butuhkan oleh rakyat sekarang. Rakyat tidak ngerti itu angket apa, pansus itu apa, panja itu apa. Ya, embok-embok di rumah, di dapil saya yang penting ada minyak, harganya bagus. Urusan kalian lah. Mau sidang, mau angket, mau pansus, mau apa. Iya kan? Ya, sekarang kita berbicara rakyat yang dibutuhkan. Kebutuhan politis mencari kepentingan administratif, politis, dan apa itu hak-hak kami semua dewan, silakan, itu tidak ada masalah. Tapi penindakan hukum harus dijalankan untuk masyarakat. Sudah ketahuan di sini semua, Tom and Jerry tetap harus berjalan, jangan dijadikan panggung sandiwara rakyat ini. Hak angket untuk berbicara global dari semuanya. Nah, itu boleh. Tapi masyarakat harus paham satu hal, bahwa selama ini permasalahan dari kelangkaan minyak, karena orang berfokus selalu menyalahkannya kepada Kementerian Perdagangan. Ini dulu Q-nya yang harus tahu. Kementerian Perdagangan sesuai tugas fungsi undang-undang sudah menjalankan tata niaga dengan benar. Itu harus jelas. Masyarakat dan semua pihak sektor harus paham di situ. Lalu untuk proses bagaimana industri itu berjalan, mulai dari CPO, perusahaan, dan itu ada tupoksinya beda. Ada di Kementerian Perindustrian. Penegakan hukum ada di Komisi 3. Ya kan, kalau itu berbicara nanti pansus seperti Pak Deddy bilang. Tapi yang penting, saya mengklarifikasi bahwa di sini bahwa jelas Kementerian Perdagangan sudah sukses dalam neraca perdagangan, sukses dalam kuota penataan semua sukses, termasuk minyak goreng dan lain-lainnya. Tetapi kembali kepada yang tadi, permasalahannya itu adalah unsur dari tindak-tindak penyelewengan, yaitu tindak pidana. Makanya di panja kita di Komisi 6 sudah menentukan, sebelumnya sudah kita menjelaskan bahwa kita akan usut sampai akar-akarnya, dan sekarang kembali kepada penegakan hukum dan pemerintah. Kalau tadi Mas Renhat bilang belum menyerahkan data kementerian, nah ini sebetulnya diundang juga tadi dari Kementerian Perdagangan atau Dirjen. Pada hari ini tadi Kementerian Perdagangan, dan selama ini turun kepada masyarakat selalu didampingi oleh penegak hukum. Nah, penegak hukum juga sudah tahu. Dan semua datanya sudah diserahkan kepada Mabes Polri. Nah, sekarang bagaimana menindaklanjutin penegakan hukum ini, Pak Ujang, ya kan? Kan sudah diserahkan semuanya, Bang Ujang, Pak Deddy. Nah, kita lihat sekarang, kita dengarkan. Makanya saya tadi bilang, jangan sampai kita ini seperti panggung sandiwara. Nah, jangan sampai kita juga seperti almarhum Gus Dur mengatakan kita kayak taman kanak-kanak, ya kan? Silakan kita mau pansus, mau angket, mau menggunakan regulasi dan undang-undang, silakan. Ya, tetapi kepentingan masyarakat, kesejahteraan rakyat itu yang diutamakan. Penegak hukum berjalan. Tidak bisa Menteri Perdagangan berjalan sendiri, datang ke turun, menyiapkan, mendata, mengadmin sistem manajemen, juga melakukan penindakan hukum. Itu ada tupoksinya, sinergisitas ini. Masyarakat kita, bangsa kita ini kalau sinergi antara eksekutif, legislatif, semua tatanan berjalan, bangsa kita akan sejahtera. Kami yakin legislatifnya sampai ke dapil, dari pusat ke daerah, termasuk eksekutifnya dari atas presiden sampai ke menteri sampai ke bupati, kami yakin sejahtera. Tapi selalu
berbenturan dengan kepentingan pribadi, kepentingan golongan, kepentingan politis. Nah itulah, jangan menjadi Tom and Jerry terus atau panggung sandiwara katanya Mas Albar. Itu yang saya harapkan. Baik. Mas Rehat, penegakan hukum ke depan kita berikan, silakan secara hak politik teman-teman mengadakan pansus dan angket, itu nanti keputusan bersama politis. Tapi yang penting rakyat sekarang minyak goreng yang dibutuhkan ada dengan harga kembali semula, karena kita kaya, CPO tidak ada alasan. Kalau perlu moratorium, jangan keluar sekalian. Itu Sobat Kupas Tuntas. Jadi dari Kang Deddy Mulyadi waktu itu dan beberapa fraksi menyarankan adanya pansus. Nah, dimulai dari ketidakhadiran dari Kementerian Perdagangan, kemudian sampai terjadinya kelangkaan atau hilangnya minyak goreng dipasarkan di masyarakat ya, sehingga menyarankan untuk membentuk pansus ini. Dari pengamat politik pun menyetujui tentang pembentukan pansus ini karena nanti akan mengupas, menyelidiki dan sebagainya permasalahannya apa sehingga kasus atau kejadian kelangkaan minyak goreng ini terungkap, atau untuk yang akan datang atau kebutuhan-kebutuhan yang lain yang akan datang tidak sampai terjadi lagi. Misal kelangkaan beras atau jengkol yang disampaikan tadi juga, atau yang lain-lain ya, diharapkan tidak terjadi lagi. Nah, dari Komisi 6 Nasim Khan ini menyampaikan bahwa tidak masalah akan dibentuk pansus atau panjak atau angket ataupun yang lain, itu tidak masalah. Yang pasti kasus atau masalah kelangkaan minyak goreng ini harus segera diungkap, entah itu ada mafia, kartel dan sebagainya. Itu disampaikan bahwa dari Kementerian Perdagangan sudah memiliki data-data tentang pelaku, dan saat ini yang dibutuhkan adalah penegakan dari penegak hukum atau tindakan dari penegak hukum. Semuanya sudah dilaporkan ke Mabes Polri, tinggal penegakan dari atau tindakan dari Mabes Polri. Kalau menurut saya memang benar apa yang disampaikan oleh narasumber tersebut. Yang pertama, memang diawali dari tadi Kementerian Perdagangan, kemudian saat itu dipanggil rapat beberapa kali sampai tidak hadir. Ini menimbulkan pertanyaan apa penyebabnya, apakah memang Menteri Perdagangan saat itu sedang menyelidiki atau langsung terjun ke lapangan untuk mengatasi kelangkaan ini dan sebagainya. Namun setelah diadakan rapat secara terbatas oleh Presiden dan besoknya Menteri Perdagangan menyampaikan HET, kemudian dicabut, langsung saat itu juga minyak goreng ini berlimpah di pasaran. Nah, ini suatu bukti bahwa sebenarnya minyak ini ada, cuma entah kenapa apa permasalahannya, ada ketidakberesan di sini. Ibu-ibu di dapur ya kepentingannya atau keperluan tentang minyak goreng ini memang suatu kebutuhan yang tidak bisa ditunda, karena tidak bisa semuanya masakan itu direbus, dikukus, tapi ada makanan-makanan yang memang harus digoreng. Nah, pelaku UMKM pun tentunya banyak yang membutuhkan minyak ini, penjual gorengan, penjual martabak dan sebagainya, penjual fried chicken atau yang lain-lain yang membutuhkan minyak ini tentu sangat membutuhkan untuk penghasilannya, untuk produksinya, usahanya. Nah, kalau tidak ada minyak,
pasti mereka tidak bisa berproduksi. Tadi yang disampaikan bahwa Kementerian Perdagangan sudah mendapatkan data tentang pengusaha-pengusaha atau yang dibilang mafia atau apapun itu. Kalau memang tahu tentang adanya mafia, kenapa nggak segera dilakukan penindakan? Semoga dari apa yang disampaikan oleh Menteri Perdagangan mengenai bukti-bukti dan data adanya penyalahgunaan ini bisa segera ditegakkan oleh aparat penegak hukum, kepolisian. Semoga tidak ada lobby-lobby politik atau campur tangan politik dalam hal ini ya, mengenai untuk melindungi atau merekayasa tentang penegakan hukum ini, sehingga tidak terjadi kelangkaan lagi mengenai kebutuhan-kebutuhan dasar ini. Sebab bisnis apapun bidangnya atau apapun komoditinya pasti mempunyai pengusaha-pengusaha besar atau dibilang mafia atau kartel-kartel ini. Itu harapan saya ya. Kalau Sobat Kopassus punya pendapat, saran, kritik, silakan tulis di komen. Kita tunggu, kita balas. Terima kasih sudah pantengin video kita. Jangan lupa pantengin video-video kita yang lain yang ada di playlist. Sampai jumpa. Salam Kopassus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kopassus.